situasi masjidnya Masya Allah ya. Dan ini alhamdulillah ya, biasanya ini ditutup ya kalau tidak menjelang sholat zuhur. Kita kalau misalnya di hari-hari pertengahan biasanya jarang ini dibuka. Kita kesini ya, itu bagian perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitria Denafa. Kali ini masih berada di kota Jeddah. Dan saat ini saya sudah berada di Masjid Qisas ya. Tepatnya berada di ini masih bersama sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Fitria Denafa, dan kami sekarang berada di Masjid Qisas yang posisinya dekat Kornis Balat ya. Sekarang sahabat salam mau tunjukin situasi dan kondisi terkini di Masjid Qisas dan dimana sih tempat eksekusinya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua nih, khususnya dari Kak Fitria Denafa subscriber yang penasaran ingin tahu seperti apa sih tempatnya dan lokasinya, maka ikuti perjalanan kami sampai selesai. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita ke tempat eksekusinya dulu yang ya. biasanya untuk mengeksekusi ya. Awalnya ini dari kemarin ini ada kayak umbrella itu, kayak payung, memang petugas-petugas untuk eksekusi itu ada di sini. Tapi untuk saat ini yang nggak tahu kenapa, alasannya kenapa ini kok bisa diambil gitu. Kayak ada tempat berteduh gitu. Nih, tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini. Jadi ini nih ada tempat berteduhnya di sini, kayak payung gitu. Nah, tempat untuk mengeksekusinya Iya, pas di tengah-tengah. Jadi memang kita tidak diperkenakan mendekat ataupun bawa kamera ya, karena sangat dijaga ketat oleh petugas dan memang sangat cepat banget prosesnya untuk mengeksekusi yang terancam hukuman mati itu. Dan posisinya memang tepat di sini. Dan untuk sekarang memang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Dan sebelumnya itu memang berbeda banget, dari jauh sudah kelihatan, dan sekarang itu semuanya rata, ada tempatnya untuk berteduh gitu. Dan Fitria Denafa hanya bisa memberikan informasi tempatnya ya, di mana kalau ada eksekusi di sini tempatnya. Tapi kalau pas ada yang dieksekusi kita tidak bisa mengeksekusinya karena itu udah aturan dari pemerintah sendiri, tidak diperbolehkan. Dan memang posisinya di sini dekat dengan Kornis Balat. Di sini Kornis Balat yang famous banget untuk kalangan jamaah umroh ataupun jamaah haji pastinya tahu, dan singgah di sini ya. Betul banget. 80% itu pasti ada jadwal, walaupun tidak ada jadwal para jamaah itu biasanya mengelilingi di sini. Dari motor itu memang diarahkan untuk melewati masjid ini, Masjid Qisas ini, biar punya kenangan ataupun punya dokumentasi, walaupun hanya sekedar setengah jam ataupun 15 menit turun di sini gitu. Dan kita sekarang ke sana, yuk. Kita ke masjidnya ya. Tapi masjid ini masih kelihatan memang loh. Tempat-tempat tiangnya tuh. Nah, itu setiap usul itu di sana. Iya. Ini baru-baru loh kayaknya. Karena tidak adanya itu ya orang yang diskusi ya. Jadi sepi. Dia ada jadi sepi. Dan ini masuk ke udah masuk mau sholat zuhur ya. Karena di sini sudah jam 12.10 menit sahabat, dan sebentar lagi insyaallah pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Dan memang di sini jam-jam segini itu biasanya kalau sore banyak banget pada banget dengan jemaah, baik yang sholat berjamaah ataupun yang memang berwisata ke sini untuk mengetahui situasi dan kondisi Masjid Qisas. Dan mungkin karena memang masih adanya pandemi, tidak begitu banyaknya orang mungkin pergi ke masjid. Betul, sahabat. Karena masih social distancing, masih mengikuti protokol kesehatan. Dan di depan saya ini sahabat, ini adalah Danau ya. Iya. Jadi kalau buat Kak Fitria Denafa mungkin satu hal yang biasa ya, karena di Pak ini tuh ada banyak danau. Iya. Tapi ini indah banget Mas. Iya. Di sini loh banyak kadang itu orang mancing kok. Cuman karena saat ini situasinya panas, jadi nggak ada ya, sepi ya. Tuh sahabat. Mungkin habis
baru di sini itu varian. Kalau misalnya jemaah biasanya mengitari jalan ke sana, dari sana ini kornis balat, sudah masuk ke kornis balat, kita muter gitu dan sampai kita kerja ke sini, ke jalan ini. Jadi muter keliling. Jadi motor itu ataupun pihak travel itu mengenalkan inilah Kisos. Walaupun tidak berhenti, tapi mayoritas jemaah umroh itu biasanya pasti melewati. bulan madu. Jadi memang Masjid Kisos ini tepatnya sudah berada di dekat danau ya. Jadi Masya Allah tabarakallah indah banget gitu ya. Suasananya itu indah walaupun memang cuacanya panas banget, hardang sahabat. Tapi melihat danau ini kayaknya adem. Iya. Dan memang sangat banyak banget ya yang meminati atau mengunjungi, walaupun bukan dari kalangan jamaah umrah ataupun haji. Di sini biasanya sebelum adanya pandemi di sini tuh rame terus. Di sini tuh rame banget. Gitu. Nah, biasanya di sini juga banyak penjual ya di sini. Kalau biasanya di hari-hari biasa sebelum adanya pandemi di sini tuh rame loh. Rame banget. Iya, kayak Hadigah ya. Iya. Dan banyak orang-orang yang menjual karena kebanyakan juga jamaah biasanya itu mampir di sini. Tapi untuk sekarang ditutup ya. Ini ada pagar yang membatasi tidak diperkenankan keluar. Nah, ini biasanya banyak juga penjual yang berjualan emperan gitu sahabat. Nah di sini biasanya ini bisa digunakan untuk saat ini karena mungkin ada pembangunan baru atau alam, makanya di sini ditutup. Di sini adalah Hadigah ya, tempat tongkrong, duduk santai di situ. Karena kebanyakan jemaah umroh yang datang ke sini ataupun beli-beli makanan-makanan ringan itu di sini disediakan gitu. Kita lihat ke sini sama yang perempuan. Kalau mau salat jadi kalau misalnya suaranya nggak terlalu jelas, ini sudah saya usahakan belum aja sudah 200. Jadi ini itu untuk ini udah bisa dibuka nih. Untuk sholat. Ya, ini masih ditutup. Ada enggak loh? Soalnya saya nggak pernah masuk ke ruangan ini. Iya. Kan didorongnya seperti itu. Ini ada Bogumesa, itu adalah pintu perempuan untuk wanita. Tapi untuk saat ini masih protokol kesehatan dan memang waktunya belum menjelang lagi ya. Lagi ada. Kita ke sana ya. Kalau yang tadi pintu perempuan di sebelah sana untuk laki-laki. Iya. Dan sini ada toilet. Untuk tempatnya, untuk petugas-petugasnya yang tinggal di sini. Oh ini sakan khas itu adalah tempat-tempat petugas kayak muadzin gitu yang bertugas di sini. Kalau di sini
laki-laki ya? Iya, perempuannya di dalam. Tuh. Ini toiletnya. Tuh, kita masuk ke sini Bapak. Nah, kita masuk sahabat. Nah, ini lokasinya. Tempat wudhunya biasanya di sini jam-jam segini itu ramai banget loh. Ramai banget dengan para jemaah yang ambil wudhu. Karena selain mereka mau melaksanakan ibadah sholat di sini, mereka juga pengen rekreasi, pengen tahu seperti apa sih suasana lingkungan yang berada di Masjid Qisas, terutama di masjid ini, biar mereka itu kayak mendokumentasikan pribadi mereka gitu, ada kenangan lah gitu. Dan memang terasa berbeda ya di sini. Tempat duduknya itu agak sedikit lebih luas karena pemerintah Saudi mungkin sudah paham betul ya terhadap masjid ini, karena banyak juga jamaah yang mengunjungi tempat ini. Oleh karena itu nih tempat wudhunya panjang banget nih. Tempat wudhunya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Selain dari toilet-toiletnya yang ada di sebelah kiri ini sahabat tuh sudah disediakan, masya Allah tabarakallah. Yuk kita keluar ya. Nah. Jadi untuk sahabat-sahabat semua nih yang nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan secepatnya pandemi ini berakhir dan mudah-mudahan secepatnya pelaksanaan ibadah umroh dibuka, tidak ada salahnya untuk para sahabat semua mampir ke Masjid Qisas ini yang ada di Kornes. Iya, tapi memang biasanya sih ada schedule dari pihak travel untuk datang mengunjungi tempat ini. Sebelum mereka ke Jondai, ke airport. Ya, biasanya sebelum berbelanja ataupun beli oleh-oleh ke Kornes Balat, mereka biasanya disuguhkan ke tempat ini. Makanya biar menikmatin suasana yang ada di Masjid Qisas ini. Kita ke depan sekarang, sahabat. Sahabat salam soalnya sering juga sih, sering bawa jemaah. Iya, pasti ke sini gitu. Sholat Ansar ataupun sholat Maghrib biasanya yang paling padat nih jamaah itu kesini itu ketika mendekati sholat Maghrib. Itu padat banget karena pihak travel juga paham memberikan sajian schedule terhadap jamaah itu biar jamaah itu tetap keep safety, keep healthy gitu, menjaga kesehatan mereka gitu. Nah, ini di sini dibuka ya. Cuman kita masuk aja sebentar sahabat. Iya, tidak ada Nafa di sini karena ini untuk laki-laki. Ini yang awalnya benar, ini adalah Jami Al-Jafali. Jadi yang biasa orang itu sebut dengan Masjid Jafali, atau yang lebih famousnya, terkenalnya untuk kalangan jemaah Indonesia itu Masjid Qisas. Ini aslinya itu adalah Masjid Jafali yang kita sekarang. Assalamualaikum. Tunggu aja di luar. Sekarang ya sahabat, di sini masih menggunakan protokol kesehatan ya, alhamdulillah. Nah, kita pakai sanitizer ya, biar selalu terjaga dari COVID-19 ya. Dan tentunya kita selalu menggunakan protokol kesehatan. Hah? Oke, normal ya. Oh, sih oke, pergi. Nah, lokasinya di sini. Jadi memang banyak banget ya. Udah apa ya, sering banget sahabat salam alhamdulillah masuk di sini, karena selain dari pintu samping mereka juga masuknya dari sini jamaah-jamaah gitu. Dan ini sudah mendekati sholat zuhur ya sahabat. Dan kita bisa melihat sebentar suasananya itu, situasi masjidnya masya Allah ya. Dan ini alhamdulillah ya, biasanya ini ditutup ya kalau tidak menjelang sholat zuhur. Kita kalau misalnya di hari-hari pertengahan biasanya jarang ini dibuka. Kita kesini ya, itu bagian perempuan. Kita masuk. Nah, situasinya di sini. Kita ngobrolnya agak sedikit pelan ya, karena ada sebagian yang sudah sholat iktikaf ataupun sholat sunnah di masjid. Dan di sini sudah disediakan, masya Allah tabarakallah, di sini untuk para jamaah yang mau sholat di sini sudah, masya Allah tabarakallah ya, di sini sudah disediakan. Jadi walaupun tidak membawa sejadah, ini luar biasa, banget, sudah disediakan sedemikian lengkap nih dengan sejadah-sedahnya, karena
ini salah satu juga faktor tersebarnya COVID-19. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kayak sejadah itu melengkapi di setiap tempat-tempat ibadah. Sahabat bisa lihat nih, dan masih social distancing ya, jadi untuk jarak itu 1 meter, kurang lebih 1 meter seperti itu ya. Dan kita tetap selalu mengikuti protokol kesehatan, di antaranya kita harus memakai masker. Yang kedua, kita itu sebelum masuk kita dicek dengan suhu badan kita. Yang ketiga itu kita sanitizer ya, kita memakai sanitizer agar terjegahnya dengan COVID-19. Nah, sahabat bisa melihat ini. Dan untuk sahabat semua nih, saya mewakili dari Cafeteria Denava, karena Cafeteria Denava tidak diperkenankan masuk untuk kalangan cowok ataupun pria di masjid ini. Saya doakan dari Masjid Jafalin atau Masjid Kisos, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah. Tentunya mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh, ibadah haji. Nah, sekarang sahabat salam ada di luar ya, sahabat. Ini saya sudah masuk tadi, alhamdulillah. Dan saya doakan dari Masjid Jafale atau Masjid Kisos ini, mudah-mudahan secepatnya pandemi ini diangkat oleh Allah, musibah ini secepatnya diangkat oleh Allah. Pastinya mudah-mudahan kita semua, sahabat semua, dijauhkan dari segala musibah. Dan doa dari sahabat salam mewakili dari Cafeteria Denava juga ini, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji, tentunya bisa ziarah ke tempat ini. Karena memang saudara kita muslim sedunia ya, memang sangat-sangat merindukan Masjidil Haram dan juga masjid-masjid lainnya. Mudah-mudahan ya Allah segera diangkat penyakit ini. Iya, pastinya bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena melihat situasi dan kondisi Arab Saudi memang sangat memprihatinkan ya, dari bulan-bulan sebelumnya sampai detik ini sebetulnya masih belum normal, masih tahap proses ya untuk keadaan Arab Saudi ini. Alhamdulillah setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit untuk lebih aktif lagi keadaan Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan secepatnya lah agar terutama ini perekonomian Arab Saudi dan pelaksanaan ibadah umroh segera dibuka oleh Allah gitu. Ya udah dulu ya untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Cafeteria Denava tambah berkembang. Saya sahabat salam undur diri. Dan Cafeteria Denava jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, dan mampir juga ke channelnya Sahabat Salam. Untuk semua dari subscriber Sahabat Salam juga jangan lupa mampir di channelnya Cafeteria Denava dan Sahabat Salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.